selamat malam. Halo, selamat malam Sobat Traders. Bapak Ibu semuanya, boleh tes mic dulu Pak, Ibu. Boleh dibuka mic-nya sebelum acaranya dimulai. Apakah suaranya terdengar? Halo Pak Ahmad, sudah Pak ya. Ibu Yosi juga sudah bisa dengar suaranya Bu. Sudah, baik. Sebelumnya mungkin saya ingin sampaikan sedikit tata tertib dulu dalam acara webinar ini agar acaranya berjalan dengan lancar ya dan materi yang disampaikan oleh pembicara kita bisa kita terima dengan baik. Nah, kalau untuk yang pertama, semua peserta menggunakan nama sendiri pada identitas joinnya lalu berpakaian rapi saat membuka videonya agar tidak mengganggu peserta lain. Pada saat pemateri berbicara, mikrofon supaya di-mute agar suaranya fokus kepada suara pembicara. Lalu selama kegiatan virtual, video peserta supaya dinyalakan bagi yang sedia. Dan jika ada kegiatan atau aktivitas yang mengganggu visualisasi peserta lain, videonya supaya di-off-kan. Misalkan ada keperluan apa ke belakang, misalkan atau di rumahnya ada apa, supaya tidak mengganggu peserta lain. Dan peserta memperkenalkan diri di kolom chat. Lalu pada sesi sharing tanya jawab nanti ada sesi tanya jawab peserta bisa bertanya langsung. Sebelumnya mungkin bisa langsung isi atau tulis di chat room supaya nanti bisa kita jawab satu persatu dan tentunya sopan dalam mengikuti acara webinar ini. Baik, acara ini terbagi ke dalam 4 sesi. Sesi pertama pembukaan yang akan dibuka oleh Wakil Pialang HSB Investasi, yaitu oleh saya, Yudi. Lalu sesi 2, sesi pemaparan materi, dia akan disampaikan oleh market analis HSB, market analis kami, yaitu Pak Michael. Topiknya tentang rangkuman trading bulan Oktober dan prospek cuan untuk bulan November. Di sesi 3 ada sesi Q&A, sesi tanya jawab. Lalu sesi 4, sesi penutup. Sebelum kita mulai, apakah ada kendala tentang teknisnya mungkin? Semua sudah bisa mendengar dengan jelas ya suaranya ya Pak, Ibu? Oke, berarti sudah aman ya. Baik, kalau begitu kita langsung buka aja acaranya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah hadir di acara webinar kita hari ini. Perkenalkan saya dengan Yudi. Di sini saya sebagai wakil pialang dari PT HSB Investasi. Kebetulan saya juga sebagai RM atau Relationship Manager yang mendampingi para klien, para nasabah dalam bertransaksi. Ya, baik. Saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah mengenal HSB ya sebelumnya, karena pasti sebelum memutuskan untuk bergabung atau join di HSB pasti sudah mencari tahu tentang company profile HSB. Saya mungkin agak sedikit mengulas tentang company profile-nya karena ada beberapa nasabah yang baru bergabung di HSB gitu. Mungkin ada juga beberapa peserta yang sudah rutin ikut webinar kita setiap minggunya hadir, mungkin sudah tahu gitu apa itu HSB. Tapi ada beberapa yang baru bergabung di HSB dan baru ikut di acara webinarnya ini. Atau mungkin masih ada yang belum tahu tentang HSB. Baik, HSB Investasi ini adalah perusahaan pialang di Indonesia yang secara khusus bergerak
di bidang perdagangan berjangka dan komoditi, mata uang asing, energi, dan indeks saham. Bahkan saat ini kita sudah ada produk US stock seperti Alibaba, Amazon, Facebook, Netflix, lalu Coca-Cola, dan masih banyak saham Amerika lainnya yang bisa ditransaksikan. Ya, HSB Investasi memiliki legalitas penuh dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau disingkat Bapepti. Mungkin kalau di perbankan adalah OJK, tapi kalau di perdagangan berjangka itu di regulatornya adalah Bapepti. Jadi aman legalitasnya, ya broker resmi di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan merupakan anggota bursa dari Indonesian Commodity dan Derivative Exchange atau sering dikenal dengan ICDX. Selain itu, kami juga anggota clearing dari Indonesian Clearing House atau ICH dan juga sebagai anggota Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau disingkat ASPEPTINDO. Ya, dengan platform IX yang canggih, kita sedang terus mengembangkan platform IX yang sangat inovatif, all-in-one platform gitu. Jadi di dalam satu aplikasi Bapak Ibu bisa top up, WD, trading di aplikasi yang sama. Di dalamnya juga terdapat sinyal trading, ada juga update berita-berita ekonomi setiap harinya yang selalu diupdate oleh tim market analis kami. Ada kalender ekonomi juga yang setiap harinya bisa Bapak Ibu pantau. Hari ini ada data-data rilis dari negara mana saja yang mempengaruhi mata uang apa saja atau mempengaruhi komoditi apa saja. Selain itu kita juga ada kelas edukasi one on one. Jadi selain kegiatan webinar seperti hari ini, ada juga kelas edukasi one on one. Jadi nanti Bapak Ibu jika ingin belajar secara private, Bapak Ibu bisa membuat jadwal edukasi one on one di aplikasi. Nanti bisa pilih sendiri mentornya di aplikasi tersedia siapa yang Bapak Ibu rasa bisa memberikan edukasi, boleh pilih di sana. Buat jadwalnya karena itu harus jadwal ya, Pak. Oke. Lalu di dalam aplikasi itu juga kita ada komunitas ya. Nantinya ada grup Telegram, ada grup WA juga, Traber. Jadi Bapak Ibu tidak sendirian karena terhubung dengan nasabah-nasabah yang lainnya dan tentunya banyak promonya. Oke, untuk saat ini juga selain IX tadi, kita juga sudah terhubung dengan MetaTrader 5. Barangkali Bapak Ibu di sini ada yang terbiasa menggunakan MetaTrader 5, bisa juga nanti switch akun misalkan dari yang IX ke MetaTrader 5. Tapi saran saya sih lebih prefer di IX ya, karena satu aplikasi gitu, all in one. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke, untuk sampai di sini, apakah ada pertanyaan tentang company profile, tentang perusahaan, atau mungkin nanti bisa tinggalkan di kolom chat. Barangkali ada yang ingin bertanya seputar perusahaan, seputar aplikasi atau lainnya, bisa disampaikan di kolom chat. Nanti akan kita bahas di sesi tanya jawab, sesi Q&A. Ya, mungkin itu tanpa berlama-lama kita masuk ke sesi 2, sesi pemaparan materi. Ya, materi kita malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Michael sebagai analis HSB Investasi. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan Pak Michael, sering membawakan webinar juga. Dan topiknya malam hari ini adalah rangkuman trading bulan Oktober dan prospek cuan untuk bulan November. Ya, mungkin itu kita langsung saja ke materi supaya waktunya tidak berlama-lama. Jadi kepada Pak Michael saya persilahkan. Ya.
Terima kasih Bapak Yudi. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di webinar trading pada malam hari ini. Kita akan membahas rangkuman trading bulan Oktober dan proyeksi bulan November atau prospek cuan di bulan November. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai tiga produk yaitu emas, oil, dan indeks Nasdaq itu sendiri. Karena yang kita tahu bahwa di bulan ini ketiga produk itu adalah produk populer. Selain produk populer, ketiga produk itu sedang volatile sekali karena isu yang terjadi di dunia. Oke, rangkuman trading di bulan Oktober, emas masih menjadi produk yang sangat volatile di bulan Oktober akibat dampak konflik yang memanas di Timur Tengah karena sentimen terhadap emas meningkat. Sebab emas diyakini sebagai safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi yang terjadi akibat memanasnya konflik. Berbeda dengan emas, US oil malah terkoreksi di bulan ini hingga 9% karena aksi pelepasan yang masif akibat sebelumnya minyak naik secara masif dan menyentuh rekor tertinggi pada bulan November di area 93 US dollar per barel, yang mana rekor tersebut adalah rekor di tahun 2022. Oke, kita bisa melihat ini sedikit highlight dari pergerakan bulan Oktober. Dari emas, emas bergerak dan naik mencapai 10% di bulan Oktober. Dari area 1812.27 menyentuh 1997.99. Kalau kita hitung secara kasar menggunakan satu lot, teman-teman sudah bisa untung 12.000 dolar. Kalau ada yang melakukan buy pada zona ini, kalau dia naik 10% dengan satu lot, untungnya 12.000 dolar. Karena pergerakan ini adalah 12.000 poin. Atau bahkan pergerakan kasarnya 18.000 poin, 18.500. Nah, sebelum lanjut ke materi, lanjut di apa yang tadi Bapak Yudi sudah katakan, kita akan memperkenalkan dulu HSB, Handal Semesta Berjangka, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ikut webinar. PT Handal Semesta Berjangka atau HSB merupakan perusahaan pialang berjangka yang memfasilitasi perdagangan mata uang asing, saham, indeks, dan komoditas. Dan yang terbaru kita mulai ada US stock atau saham-saham Amerika. Lalu legalitas HSB, segala aktivitas dan operasional kita memiliki izin resmi dari Bapepti dan merupakan anggota Bursa Indonesia Komoditi, juga anggota IDCDX serta Indonesia Clearing House. Komitmen HSB untuk memberikan pengalaman trading yang aman, nyaman, dan transparan melalui platform terintegrasi dan berteknologi canggih. Bagi para pengguna, telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan The Most Innovative Broker di tahun 2022 oleh ICDX. Sehingga jangan ragu karena legalitas dan izin kita sudah sangat-sangat memenuhi standar Bapepti, ICDX, dan ICH. Nah, berikut teman-teman bisa lihat sertifikasi dan penghargaan yang dimiliki oleh ASB itu sendiri. Oke, nah kita langsung kembali ke materi. Rangkuman emas di bulan Oktober dan proyeksi emas itu sendiri. Rangkuman terakhir emas short sell berada pada level 197843 sampai 1943.27. Di mana emas diyakini akan terkoreksi sedikit lalu melanjutkan pergerakan naik. Long dan long buy-nya nantikan pergerakan pada zona 1943 bila memang dia turun. Kalau bisa lihat, nah, ini roadmap yang saya berikan. Roadmap yang saya berikan adalah proyeksi emas yang pertama adalah buy. Dengan kekuatan yang sekarang, emas masih akan terus naik menuju 2051 karena emas memiliki key point atau key level pada level ini 2051. Bisa dilihat candle mulai melakukan rejection pada resistance 1978. Lalu targetnya adalah resisten di bawah ini atau support di bawah ini. Nah, di bulan November teman-teman masih bisa mencari proyeksi pergerakan emas buy bila dia masih berada di atas level 1943. Oke. Pada level 1943 ini menjadi level
key level penentuan apakah emas akan turun atau akan lanjut naik. Dan di level 1978 ini secara teknikal, bila tertembus, dia akan melanjutkan kenaikan. Jadi ada dua roadmap sebenarnya. Menanti emas turun ke level 1943 atau menanti emas tertembus di level 1978. Oke. Dan yang mau melakukan sell bisa melakukan sell pendek menuju 1943, namun ini adalah counter trend trade yang kita bahas di sini. Nah, ini potensi kedua pada bulan November. Emas mulai menyentuh level 1978 dan melakukan rejection. Terlihat dari candle yang semakin lemah. Setelah bullish yang panjang, emas tersentuh, bearish candle terjadi, lalu candle yang semakin lemah mengindikasikan emas akan turun ke level 1940. Namun itu adalah indikasi awal. Dengan fundamental yang masih sangat-sangat volatile terhadap emas, yaitu perang, teknikal harus berhati-hati terhadap fundamentalnya, karena fundamental terbesar pada emas adalah perang itu sendiri. Semakin bergejolak perang yang kita tidak tahu kapan akan berhentinya, semakin bergejolak juga emas. Gitu. Lalu pergerakan emas untuk selnya seperti ini, roadmapnya. Perhatikan 1978 di reject, lalu perhatikan zona 1940. Bila 1940 ini ditembus, lalu dia membentuk resisten, teman-teman bisa entry sell, namun ini agresif pada level ini. Nantikan pembentukan selanjutnya di level kedua menurut saya, yaitu di level 1920. Seperti itu untuk roadmap emas di bulan November. Oke. Oke, sejauh ini ada pertanyaan, kita bahas emas dulu. Nah, kita coba lihat macam chartnya. Kalau ada yang mau melempar pertanyaan, silahkan dilempar pertanyaan. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya tentang emasnya, Pak, Bu. Oke, mungkin saya boleh tanya ya, Mas Ya, Michael ya. Ini berarti trennya kan memang lagi naik nih, Pak. ya, betul. Tapi masih ada potensi untuk koreksi turun ya. Mengingatkan ini apa kemarin tertahan di 19 berapa terakhir itu 1980 ya, Pak. Ya, 1997 ya. ya, Hampir ya. nyentuh 2000. Nah, Ah, itu tapi nggak kuat dia mau nembus 2000. Secara teknikal ini ada potensi koreksi nggak nih, Pak? ya, secara teknikal dia akan melakukan koreksi kecil pada daily seperti ini, seperti yang saya Nembus 2000 dulu kah? secara teknikal menurut saya dia akan turun dulu. Turun Jadi dulu nanti ya. sampai akhir minggu emas akan turun. Seperti ini. Oke. Kalau sini Ke area berapa tuh, Pak? 1943. 1943. Jadi ada level penentuan pada emas akan kita naik atau turun. Bila 1943 ini ditembus, dia mungkin akan koreksi ke level ini, Jika 43 ditembus ke area level 1917. 1917. Lalu di sinilah Oke. penentuannya dia naik semakin jauh atau dia merespek level 1943. Bila dia melakukan respect pada 1943, dia akan jatuh lebih dalam. Oke. Itu saya lihat ada gap tuh, Pak. Kalau pandangan Pak Michael tentang gap ini kan ada istilahnya harus ditutup gitu ya. Nah, ini gimana nih menurut Pak Michael nih? Gap itu biasanya terjadi ketika ada sebuah news besar sehingga pergerakan market menjadi sangat volatile, sehingga harga itu melonjak tiba-tiba gitu. Lalu terjadi gap. Nah, gap ditutup ketika news sudah berakhir atau fundamental sudah berakhir, lalu dia akan tutup. Kalau ini adalah news biasa seperti NFT, gap ini akan tertutup. Langsung ya. Namun ini newsnya adalah perang, di mana Oke. kita nggak tahu perangnya berhenti kapan. Kalau misalkan perang berhenti di sini, saya yakin gapnya akan turun. Gitu. Oke. Karena biasanya gap terbentuk oleh news besar, namun terjadwal gitu. Misalkan news NFT, ya udah setelah NFT dia akan membentuk gap, NFT-nya udah reda, gapnya tertutup. Namun kan ini adalah newsnya perang gitu, beritanya perang. Jadi gapnya tidak tertutup sama sekali. Setelah gap itu naik terus. Jadi lebih berhati-hati seperti yang saya bilang. Fokus utama pada emas adalah berita perang,
news-news seperti NFP atau news-news economic event itu akan menjadi koreksi saja pada emas. Bila terjadi penguatan US dollar, emas masih akan tetap naik. Hari ini dolar menguat sangat kuat, namun emas tidak jatuh sama sekali. Tidak ada kejatuhan pada emas. Itu karena US dollar dan emas sama-sama safe haven atau sama-sama sebuah aset dalam perdagangan ekonomi yang diyakini tidak terpengaruh oleh isu-isu krisis moneter seperti emas atau krisis ekonomi. Sehingga US dollar dan emas berjalan sama-sama kuat. Searah ya Pak. Ya, searah. Jadi kalau dulu kan, kalau sebelum perang atau sebelum event-event seperti krisis, misalkan US dollar menguat, emas pasti jatuh. Atau sebaliknya. Emas menguat, US dollar pasti jatuh. Nah, tapi ini tidak. Ketika emas menguat, US dollar juga menguat. Jadi korelasinya tidak terjadi karena lagi-lagi news besar yaitu perang atau krisis dunia gitu. Secara fundamental sudah ada tanda-tanda nggak Pak untuk perangnya ini mereda? Secara fundamental belum ada karena kan bahkan terakhir invasi Israel kayaknya makin masif ya. Itu yang menyebabkan emas itu susah banget untuk turun. Dia sangat sulit untuk turun emas. Karena semua sentimen masih berpegang pada emas. Ibaratnya supply and demand, permintaan terhadap aset emas ini semakin meningkat karena di tengah perang kan pasti orang memindahkan semua asetnya ke barang yang tidak termakan oleh krisis yaitu emas, komoditas. Gitu. Oke, dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya untuk analisa emasnya? Ada Bu Doren ini, Bu Doren. Ya, Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bu Doren. Selamat malam Bu Doren, boleh dibuka kameranya mungkin Bu. Ya, untuk emas carilah koreksi kecil, tapi saran saya dipantau aja wait and see, dilihat saja apakah koreksi terjadi ke 1943 atau dia malah menembus level 1981. Jadi ada dua roadmap emas. Nah, carilah entry buy saja untuk emas, jangan cari entry sell karena sangat beresiko. 1943, kalau dia turun 1943 dan membuat support atau membuat pola kenaikan, dia bisa, atau dia menembus level 1981. Gitu. Karena dan dipantau terus beritanya, rajin-rajin lihat berita perang karena sangat berpengaruh terhadap emas itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi ke sinyal. Ada pertanyaan? Sebentar, oke. Sementara belum ada, kata Bu Doren. Baik, nanti kalau misalkan ada pertanyaan tentang emas, boleh ditinggalkan dulu di chatroom ya. Sebelum kita lanjut ke oil ya Pak ya? Ya, oil. Oke. Sudah selesai untuk emasnya mungkin? Selesai. Oke ya, lanjut ke oil mungkin Pak. Silakan. Nah, berikutnya adalah rangkuman minyak di bulan Oktober dan proyeksinya. Rangkuman terakhir US Oil, proyeksi pada bulan November berada pada sell panjang dari level 88.77 sampai ke titik 73.00. Belum ada potensi untuk buy. Jadi sejauh ini di bulan Oktober pergerakannya yang tadinya naik mulai terkoreksi di bulan Oktober menjadi turun sampai akhir Oktober ini. Sehingga proyeksi di bulan November kemungkinan besar masih sell. Nah, kita bisa lihat pada pergerakan minyak, buat teman-teman yang melakukan swing trade, minyak telah melakukan penembusan pada trend line. Oke, trend line bullish, melakukan break dan retest di sini pada entry 1. Oke. Teman-teman yang trading minyak yang sudah sell di entry ini tentu sudah cuan. Ini beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu ini SL di sini tapi di stop loss sudah mendekati target profit yang pertama yaitu strong supportnya. Oke, pada level 8104. Nah, yang perlu diperhatikan terhadap US Oil adalah level 8104 ini. Bila mendekati kita bisa lihat bila mendekati
dia akan menembus atau akan naik? Itu adalah pertanyaan selanjutnya. Bila sudah sampai di PT1, dia akan menembus atau akan naik. Nah, perhatikan pola-pola tersebut. Namun, dengan tren yang sekencang ini pada US Oil, kemungkinan besarnya adalah TP2 akan disentuh. Karena dia membentuk pola A, B, C, D. A, B, C, dan D ini di TP2. Jadi, saran saya, bisa mencari entry di level TP1 pada time frame yang lebih kecil. Pada minyak. Carilah entry di time frame yang lebih kecil ketika sudah mendekati level 8104 entry sell. Bisa juga ketika TP1 lihatlah rejection, namun ini counter trend trade, dia akan naik ke entry 1 ini. Jadi ada dua roadmap, tapi roadmap yang utama adalah sell pada minyak itu karena kemungkinan besar dia menyentuh level 78. Lalu apakah dia lanjut ke 73 kita tidak tahu, namun pada pergerakannya dia sudah menembus trend line. Oke, kita bisa lihat ke ya. Untuk minyak mungkin ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Awal. Nah, ini saya lagi backtest ada counter trend trade. Nah, kita bisa lihat di sini. Suaranya double, Pak. Yap. Nah, ini sudah terlihat susunan market structure-nya. Oil ya, Pak. Ya, dia akan menyentuh rekor terendah pada bulan September. Pada bulan September kemarin minyak berada di 7843. Ada potensi ke sana, Pak ya? Ada potensi menyentuh rekor yang sama karena perbedaannya hanya beberapa bulan, sehingga sangat mungkin dia kembali ke level tersebut. Apa yang membuat dia bisa berpotensi gerak ke sana, Pak? Secara fundamentalnya mungkin. Oke, secara fundamental balik lagi isu perang. Nah, Nah, di isu perang komoditas energi seperti US oil tidak terlalu berpengaruh karena energi yang dipakai berkurang ketika krisis. Sehingga komoditas utamanya adalah US dollar. Nah, ketika US oil berpasangan dengan US dollar, lagi-lagi US dollar mempengaruhi harga US oil itu sendiri. Mempengaruhi harga minyak itu sendiri, sehingga minyak yang tidak terlalu berpengaruh oleh perang, dia akan terkoreksi jatuh. Karena isu utama dalam perang ini bukan tentang isu minyak. Lain halnya ketika peperangan yang terjadi menyerang negara-negara produsen minyak seperti Arab, atau seperti Irak dan Suriah, atau seperti yang melibatkan Rusia kemarin, sehingga minyak akan naik karena mereka adalah produsen, sehingga produksi minyak akan berkurang. Terganggu ya. Namun di isu perang kali ini, dua negara ini bukanlah negara yang melakukan produksi terhadap minyak atau berpengaruh terhadap minyak, gitu. Sehingga minyak hanya akan berpengaruh oleh US dollar itu sendiri, gitu. Dan terjadinya tren turun ini selain penguatan terhadap US dollar, terjadinya aksi pelepasan sentimen atau pengambilan keuntungan. Para trader yang sudah melakukan buy dari sini mungkin sudah melakukan mencabut posisi mereka di sini. Pelepasan posisi tersebut, sentimen terhadap minyak berkurang, penguatan US dollar membuat minyak itu sendiri akhirnya melemah dan jatuh. Seperti itu. Itu fundamental yang terjadi pada minyak. Nah, dia sudah mendekati level Jadi profit satu. bisa ngebreak harga saat ada isu perang itu ya, Pak ya? Ya. Kan itu di situ tuh yang Bapak itu ya. Saat isu perang itu, isu perang Palestina kemarin dia naik kan. Nah, di situ di kursor itu. Ya. Nah, ini bisa di break potensinya. Ya, bisa di break. Oke. Namun kita masih harus melihat lagi apakah dia akan semakin turun dengan penguatan US dollar yang setiap hari terus menguat karena isu perang itu sendiri. Gitu. Jadi diperhatikan minyak dia sudah mendekati PT1, sudah mencapai PT1 untuk target besarnya. Namun apakah dia akan menyentuh rekor terendah, wait and see, gitu. Namun jangan mengambil buy pada minyak karena beresiko.
di sini ada buy dan melakukan buy. Ini backtest karena ini hanya sebagai koreksi kecil pada time frame. Pada ininya besar, kemudian dia masih akan turun. Namun ini sudah mendekati TP1, dia akan koreksi kecil lalu turun. Seperti itu. Oke, sejauh ini adakah pertanyaan untuk US Oil itu sendiri? Boleh Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh secara lisan juga dibuka mic-nya kalau ada yang ingin bertanya tentang analisa oilnya. Dan saya cari di level ini. 85 kalau ada yang dari sell. 85 network ke bawah. Tunggu dia koreksi naik dulu ya Pak ya. Koreksi naik. Itulah kenapa ini ada backtesting buy. Karena menurut saya dia harus koreksi naik dulu. Nah kalau sekarang cari peluang beli di sini untuk sampai ke berapa tuh? 85. Memungkinkan nggak Pak? Memungkinkan. Memungkinkan. SL-nya di? Bisa sampai ini SL 8309. Profitnya di 8497. Ini profitnya 10. SL-nya 88, hanya beda dikit. Risk reward-nya nggak ini ya Pak? 112. Nggak terlalu bagus risk ratio-nya. Jadi ini hanya backtesting aja sebenarnya. Karena dia sudah seperti ini, dia harusnya naik dulu lalu turun. Oke, berarti sebaiknya cari peluang sell aja. Tapi tunggu dia naik dulu ya. Ya, dia akan naik dulu menurut saya pada US Oil. Dia akan naik dulu karena secara trend line pun kan seperti ini. Nah, dia harus naik dulu. Dan kalau ada yang trading secara moving average ya, moving average-nya masih di sini, dia bisa mengikuti moving average dulu baru turun. Oke. Dan di daily ya, dia sudah mendekati TP1, jadi pasti dia bereaksi terhadap target profit 1, terhadap supportnya, dia bereaksi dulu. Apakah dia bereaksi akan tembus atau tidak, begitu. Terhadap ini US Oil. Oke, karena kita lanjut ke produk terakhir yaitu Nasdaq. Oke. Oke, yang terakhir adalah rangkuman indeks Nasdaq di bulan Oktober dan proyeksi di bulan November. Rangkuman terakhir indeks Nasdaq di bulan Oktober, sel panjang masih berada pada level 15335 mencapai 14542.3 dengan potensi penerusan mencapai 136.54. Potensi buy ada di jangka pendek pada level 14542.3 atau di TP1 pada sell. Kita bisa lihat roadmap-nya. Nah, ini pergerakan Nasdaq di bulan Oktober. Buat yang entry Nasdaq di level ini 1550 sekitar itu mungkin sudah melakukan TP1 terhadap simple sebenarnya sama. Tiger high ditembus, membuat titik yang lebih rendah, membuat titik yang lebih tinggi, membuat titik rendah kedua, lalu entry dan jatuh. Oke. Lalu sudah mencapai TP1, kita bisa melakukan entry kedua ketika ini ditembus, lalu melakukan resisten di sini, membuat resisten di sini, sehingga penerusan terjadi menuju TP2. Itu terhadap indeks Nasdaq. Kenapa indeks turun? Lagi-lagi penguatan US dollar mempengaruhi. Isu perang mempengaruhi semua orang yang berada di indeks mengambil, melepas sahamnya, mengganti semuanya pada cash dolar atau melempar semua saham dia kepada komoditas emas sehingga terjadi pelemahan. Jadi isu perang ini sangat-sangat mempengaruhi semua produk yang bersinggungan dengan US dollar dan emas. Lalu ini ada roadmap kedua, ini adalah counter trend. Setelah di TP1 kita bisa melihat adalah strong support atau support yang kuat yang memantul sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Nah,
ini bisa melakukan trading in range atau counter trend trade bila terjadi pola pembentukan untuk naik seperti falling wedge, double bottom, inverted head and shoulder, mungkin itu bisa diambil untuk naik karena dia berada di strong support. Namun gunakan lot yang kecil, melakukan counter trend trade, gunakanlah lot yang lebih kecil daripada lot normal. Jadi sehingga karena counter trend trade emang biasanya risk rewardnya lebih besar, tapi resiko keberhasilannya tidak terlalu, resiko kegagalannya besar juga. Gitu. Chance kesempatan untuk berhasilnya tidak sebesar dengan ikut tren atau follow the trend seperti itu. Oke, kita bisa ke marketnya. Indeks Nasdaq. Untuk Nasdaq ini pengaruh dari perang bagaimana, Pak? Nah, untuk Nasdaq pengaruh dari perang dia lebih ke sentimen yang berkurang terhadap si sahamnya itu sendiri. Jadi banyaknya pelepasan-pelepasan terjadi pada Nasdaq. Investor-investor melepas sahamnya karena mereka ingin beralih ke safe haven dulu biasanya. Misalkan ada investor yang punya saham Nasdaq mungkin 10 lot, dia melepas 5 lot, lalu dilempar lagi ke emas atau dia ganti dengan duit cash US dollar, dia tabung. Itulah karena sentimen terhadap perang sehingga mereka takut berinvestasi pada saham-saham indeks seperti itu. Jadi mereka balik lagi sentimen terhadap komoditas seperti emas semuanya mengganti ke sana. Jadi pelepasan terjadi. Nah, kalau kita bisa lihat di daily levelnya di bulan Oktober Nasdaq turun yang bentuk level supportnya. Ini ada kemungkinan untuk bounce back naik atau semakin turun. Jadi ini masih wait and see sebenarnya. Karena ini adalah pengambilan keuntungan pertama TP1 pada indeks Nasdaq. Oke, ada ya. Pak izin tidak menyalakan video. Bertanya, jadi posisi Nasdaq ini bearish kah? Posisi Nasdaq ini secara setup sudah berada di level sideways. Tadi dia sudah menembus momentumnya, kan seperti ini. Kalau dia menembus di sini, dia retest di sini. Nah, biasanya entry-nya dilakukan di sini. Melakukan entry, teman-teman melakukan entry. Entry sell ya, Pak? Ya, entry sell. Oke. Bearish momentum terjadi, lalu ya, dia sekarang sideways. Jadi tunggu ke area Nah, seperti ini. untuk Jadi, sell. Untuk sell lanjutan. Tunggu level ini di sini ada garis kecil, ada candle kecil yang melakukan rejection. Bila level ini ditembus, tentu dia akan menuju ke level-level berikutnya seperti level 12888. Jadi masih wait and see sideways. Namun kecenderungannya memang bearish. Tapi masih wait and see. Kecenderungannya memang bearish karena dia sudah menembus trend line. Kalau teman-teman yang masih menggunakan indikator, masukin moving average 50, indikator trend, moving average, ya. Merah 100. Nah, sideways, dia belum menembus indikator, jadi dia lagi masuk di dalam indikator. Biasanya setelah penembusan sesuai kan, level ini harus ditembus, berarti dia menembus ke bawah indikator, mengindikasikan pergerakan bearish mulai terkonfirmasi seperti itu. Kalau yang melakukan sell di sini memang dia agresif, tapi biasanya itu pro trader atau trader yang sudah hafal betul penembusan trend di retest, ya mereka ambil short sell. Ini kalau secara pola bisa dibilang head and shoulders nggak, Pak? Ya, nah secara pola memang bisa dibilang head and shoulders walaupun tidak sempurna. Tidak sempurna ya. Ya.
karena neckline apa yang shoulder kirinya Ya, kurang naik ya Pak. kurang naik. Tapi secara ini memang head and shoulder. Nah, di sini. Oke, buat yang tradingnya analisanya price action mungkin sudah tidak asing dengan head and shoulders. Ya, Tapi tunggu konfirmasi si neckline-nya di break ya Pak ya. ya betul. Dan seperti ini. Seperti ini, dia masih kayak gini kan, masih 50. Ternyata kalau ini ditembus, buat Targetnya kemana Pak? Kalau itu ditembus. ke level ini 12888. Oke. Di sini ada support yang memantulkan mereka. Oke. Nah, ketika ditembus ini roadmap yang saya kasih. Ditembus, carilah koreksi ke sini. nah roadmapnya seperti ini, sederhana sebenarnya. Cuma memang harus menunggu aja. Seperti itu. Untuk Nasdaq. Oke. Oke, ada lagi kah yang ingin tanyakan teman-teman? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pak Redmi 10C mungkin. Silakan Pak, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Tadi kita sudah bahas tentang emas, mungkin terlewat karena saya lihat Bapak baru bergabung ya Pak. Boleh dibuka mic-nya kalau tidak keberatan. Terus kita juga sudah bahas tentang analisa oil dan baru selesai kita bahas tentang analisa Nasdaq. Gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak Pak siapa maaf Pak Redmi 10 boleh? Ditunggu sampai 8.15 aja. Oke. Silakan kalau Silakan misalkan teman-teman. apa enggan untuk bersuara menggunakan mic-nya, tinggalkan di kolom komentar pertanyaannya, nanti Ya, bisa kita jawab. Boleh bertanya seputar materi analisa yang tadi kita bahas. Boleh juga mungkin bertanya seputar aplikasi, seputar promo yang sedang berlangsung di ASB atau aplikasi kendala-kendala aplikasi juga boleh. Nanti kita bahas. atau proyeksi di pair lain mungkin ada yang trading di pair lain bisa berbagi Ya. analisa. Ntar kita bantu secara analisa ini. Bila ada. Nah, ini tadi kita ngebahas tentang oil nih, Pak. Ya, Nah, tadi kan kalau nggak salah jam berapa? Jam 9 ya. Jam 9 nanti itu ada data dari Kanada. ya, Data dari Kanada ini tentang suku bunga ya, Pak. ya, masuk ke bunga. Nah, suku bunga. Biasanya kalau Kanada rilis data ini bisa berpengaruh ke oil. Benar nggak, Pak? Atau bagaimana pandangan Bapak? Nah, ya, rilisan data Kanada cukup berpengaruh terhadap oil karena Kanada salah satu negara konsumen konsumen US oil. Jadi rilisan data bila ekonomi mereka baik, tentu permintaan terhadap oil atau minyak penggunaan energinya semakin meningkat. Jadi rilisan data Eropa seperti Kanada, karena kan Kanada, Eropa itu mereka biasanya menggunakan minyak sebagai pengguna minyak, apalagi di musim dingin. Salah satu produsen minyak juga, Pak ya, Ya, Kanada ya. nah produsen dan pengguna. Jadi mereka ketika merilis data tentang ekonomi, ketika ekonomi baik, US oil-nya sentimennya naik. Kenapa? Karena dengan ekonomi baik, permintaan dan produksi terhadap US oil akan meningkat. Seperti itu. Bagaimana para trader menyikapi rilis data nanti? Jam berapa, Pak? Jam 9 ya? Itu sudah tutup Jam aja. 9 menyikapi data Kanada nanti malam nih, jam 9 yang masih ada posisi mungkin. Oke, Kita kita buka lihat di forex factory. Oke, ini ya. Monetary policy report. Oke, kebijakan moneter di Kanada ya. Nah, dengan proyeksi seperti ini, yang teman-teman harus perhatikan,
actual greater than forecast adalah baik overnight rate. Tetap Rilisan, ya Pak. ya, rilisan data aktualnya bila lebih tinggi daripada proyeksi, maka akan baik. Namun, teman-teman harus melihat, sebelumnya 5% menjadi angka yang sama dalam 2 bulan terakhir. Oke, dalam 2 kali perilisan data sebelumnya. Berarti 5% adalah angka yang baik untuk Kanada. Proyeksi berikutnya adalah 5% lagi. Kemungkinan besar datanya akan baik untuk Kanada. Jadi, buat teman-teman yang berada di posisi sedang melakukan hold terhadap Kanada, misalkan USD CAD lagi sell, mungkin bisa di hold sell-nya. Bila USD CAD lagi buy, berhati-hati karena bisa terjadi penguatan terhadap Canadian dollar. Nah, penguatan terhadap Canadian dollar mungkin akan menjadi koreksi terhadap minyak, namun mungkin hanya koreksi kecil seperti itu terhadap minyak. Karena balik lagi kekuatan US dollar sedang tidak terbentuk karena isu perang. Jadi semua fundamental seperti ini biasanya hanya menjadi pergerakan kecil, lalu sebagai koreksi, lalu melanjutkan pergerakan besarnya. Gitu. Oke, jadi walaupun nanti datanya bagus, sesuai forecast, ini tidak serta-merta membawa oil naik. Ya, Pandangan Bapak gitu ya. Sebagai koreksi kecil. Koreksi. Lalu ya dia kembali sebagai penurunan lagi. Koreksi kecil atau turun. Oke. Mungkin melengkapi koreksi yang tadi saya. Yang teknikalnya ya Pak. Iya, Secara teknik akan naik dulu, lalu turun. Gitu. Itu. Oke Pak, ada pertanyaan Pak, boleh dijawab Pak. Analisa Apakah yang baik untuk pemula itu pakai metode apa Pak? Oke, analisa yang baik untuk pemula. Teman-teman coba biasakan melakukan metode simple sebenarnya adalah trend line. Kalau teman-teman pernah tahu atau pernah melihat, adalah trend line atau garis seperti ini. Nah, namun ini adalah advance, tingkat selanjutnya dari trend line. Kalau benar-benar baru awal, di garis ini satu persatu. Nanti kan ketahuan. Titik terendah, titik tertinggi, titik terendah. Nah, level ini kan tidak ada terjadi rejection. Lalu di level ini dia kembali naik, lalu kembali turun. Titik tertinggi terendahnya kita sambungkan. Oke, kita mendapat jawaban. Ini sideways. Itu analisa awal atau analisa paling sederhana ya Pak. Sederhana ya. Itu untuk pair apa tuh Pak? Ini untuk NZD USD. NZD USD. Oke, sedang di area support tuh Pak ya? Ya, sedang di area support. Kalau trader-traders yang lebih advance mungkin sudah mengambil buy sini karena mereka biasanya memahami level support sebagai rejection untuk naik. Berarti dikombinasikan dengan support resisten Pak ya? Ya, nanti selanjutnya support resisten ketika teman-teman sudah hafal betul bagaimana cara menganalisa trend. Seperti ini kan tren besarnya turun, namun dia sedang melakukan sideways. Tren besarnya sedang turun, dia sideways. Kemungkinan besarnya turun ke bawah bila support ini ditembus. Nah, jadi kan makin tahu tuh, oke, trennya lagi turun, tapi kita sedang melakukan konsolidasi di tren turun. Bila konsolidasi ini ditembus di bawah, dia akan naik. Dia akan lanjutkan tren turunnya. Seperti itu. Dari Pak Alan tadi, apakah sudah terjawab Pak Alan? Atau mungkin masih kurang puas dengan jawabannya? Tadi Bapak Alan. Bila ingin sudah Pak katanya. Oke, lanjut ke pertanyaan Ibu Yosi ya. Pak, kira-kira lot 0,01 ada nggak ya? Oke, untuk lot 0,01 ini adalah akun mikro. Jadi Ibu saat ini kita masih dalam proses permohonan persetujuan ke Bapepti. Ya kami juga berharap itu segera disetujui karena banyak permintaan dari para nasabah.
Ya mudah-mudahan tidak lama lagi on proses ya Bu Yosi ya, jadi mohon ditunggu ya. Oke lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya Oke. dari Redmi 10. Apakah rilis data dari Kanada, apakah nantinya banyak berpengaruh pada perdagangan emas? Oke. Oke. Silakan Pak. Rilis data Kanada tidak akan berpengaruh pada perdagangan emas karena faktor fundamental dari emas adalah pergerakan dunia dan pergerakan Amerika. Dua itu. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman melakukan trading di emas, pastikan atau lihat dua indikator fundamental yang paling penting di emas, pergerakan dunia atau pergerakan Amerika. Bila dunia krisis, biasanya emas akan naik, seperti tahun 2008, Krismon waktu itu, 94, emas naik karena komoditas akan menjadi safe haven ketika krisis. Lalu yang kedua, bila Amerika sedang dalam ekonomi yang buruk, emas juga akan naik. Kenapa? Balik lagi, safe haven akan menjadi satu-satunya tempat pelarian ketika center atau sentral ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Sentral ekonomi dunia sekarang berada di Amerika, yaitu US dollar. Ketika US dollar sedang tidak baik-baik saja, emas akan semakin naik karena sentimen investor atau sentimen para pelaku pasar akan lari menyelamatkan asetnya ke komoditas yang tidak tersentuh, yaitu emas. Seperti itu. Jadi dua itu, pergerakan Amerika dan pergerakan dunia. Bila dunia sedang perang, krisis ekonomi, emas akan terus melaju naik. Oke, Pak, siapa tadi yang bertanya? Pak Redmi 10 ya. Apakah terjawab, Pak, pertanyaannya, Pak? Atau mungkin masih belum puas dengan jawabannya? Yang Bukan masih ada ingin ditanyakan boleh disampaikan ya. Kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab ini. Silakan. Sampai jam berapa kita, Pak? kita sampai jam 8.20, jadi masih ada 6 menit lagi. Oke. Silahkan, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Jadi ini momen-momen untuk tunggu rilis data Kanada juga nih Pak ya, bagi para trader oil nih. Karena biasanya Kanada akan ada korelasinya dengan US oil. Proyeksinya baik terhadap rilis data Kanada itu yang bisa saya baca tadi 5%. Proyeksi masih 5%, yang mana 5% itu 2 kali perilisan data sebelumnya dia berada di 5%, yang artinya Kanada dengan 5% adalah stabil. Ketika Kanada stabil, otomatis baik untuk Kanada dan untuk pergerakan minyak, walaupun tidak terlalu masif nantinya menggerakkan minyaknya, tapi ada sedikit kenaikan mungkin pada minyak. Oke, nah ini Pak untuk tadi kan kita sudah analisa teknikal ya Pak ya, roadmap yang kita analisa tadi itu time frame-nya daily, daily ya Pak ya. Jadi itu roadmap besar yang mungkin bisa terjadi di bulan depan juga, betul nggak Pak? Itu proyeksi Betul. bulan November. Makanya saya melakukan daily karena itu proyeksi sampai di bulan November akhir. Jadi teman-teman bisa ikuti roadmap yang tadi. Oke, itu roadmap-nya bisa dilihat di mana tuh Pak? Bagi yang tadi belum dapat. Oke, roadmap-nya bila memang ingin PDF-nya mungkin bisa hubungi RM masing-masing ya Pak? masing-masing ya. Oke, nanti saya bagi yang butuh roadmap analisa teknikal tadi yang dibahas sama Pak Michael, silakan hubungin RM-nya masing-masing agar nanti dikasih soft copy-nya. Ya Pak ya? Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Doren. Bila kita lihat situasi saat ini, emas terus akan bullish. Nah, kira-kira Mbak apa nih, Mbak? Diprediksi prediksi kapan emas emas akan akan turun. turun. Oke, pertama Ibu Doren, pertama yang yang paling paling sederhana adalah ketika Ibu tahu emas akan bullish, ikuti saja tren bullish-nya. Ikuti saja tren bullish-nya. Yang kedua, untuk memprediksi emas kapan turun itu sulit karena kita tidak tahu nih pergerakan perangnya sampai kapan. Kalau secara teknikal, mungkin teman-teman yang melakukan analisa pada emas, saya sendiri pun melakukan trading pada emas.
sudah menyentuh level-level support yang kuat, namun ditembus terus oleh emas, bahkan kenaikan sampai 10% dalam 1 bulan, itu kenaikan yang sangat masif. Ya. Gitu. Jadi kalau ditanya kapan emas akan turun, kita nggak tahu. Namun yang paling pasti, ketika emasnya sangat bullish, carilah momentum bullish sudah. Yang kita bisa lakukan adalah mengikuti trennya. Gitu. Kalau ditanya kapan emas akan turun, secara teknikal sulit, secara fundamental sulit. Karena kita tidak tahu kapan Israel dan Palestina peperangan ini akan berhenti. Gitu. Tidak Karena akan damai. kita nggak tahu. Mungkin sampai gencatan senjata. Jadi dipantau terus kalau ada isu kemungkinan gencatan senjata. Lalu emas sudah berada di level 2011, yang mana menjadi level tertinggi pada bulan Juni atau Juli kemarin. Mungkin bisa lakukan saya. Isu gencatan senjata, emas berada pada strong resist, kita sell. Tapi sebenarnya emas akan terus bullish selama sentimen pasar meyakini emas menjadi tempat paling aman dari krisis yang disebabkan oleh perang. Ini emas secara teknikal juga mengulang sejarah, Pak ya. Iya. Saat terjadi perang Israel-Ukraina, itu emas berada di kisaran 1804-an ya, Pak ya. 1804, 1805. Nah, terjadilah perang Rusia-Ukraina, Rusia-Ukraina. Langsung dia dibawa ke area 2000-an ya Pak, bahkan tembus ke 2070-an ya. Sempat 2070-an nggak Iya, Pak? sampai Sampai 2070-an itu. di 2020, Oke. Lalu turun kembali sampai kemarin ke 1810-an ya Pak, kurang 1910 lebih ya lalu 1810. Lalu muncul Hamas lagi menyerang. perang Palestina dengan Israel, dibawa naik lagi Bawa dan lagi. sampai sekarang belum ada koreksi nih Pak. Dari 1810 sampai kemarin sempat ke 1997. 7. Berarti Nah, sekitar berapa poin tuh Pak? Kalau secara poin 18.000 poin. Kalau Oke. kita buka satu lot $18.000 teman-teman dalam 1 bulan. Gitu ya, kalau kita entry di 1810 ya. Kalau tahu mau perang kita entry. iya. Jadi Oke. itu emang sentimennya seperti Nah, itu. jadi secara teknikal pun ada potensi koreksi ya, Pak ya. Tadi kita bahas Ya, teknikal Ya, ya. Cuman tunggu ada potensi level-level key level tadi ya di ya. berapa. kaki level. Menurut saya koreksi yang tadi saya berikan, jangan ambil sell, tapi ditunggu aja koreksi sampai mana, lalu lakukan buy lagi. Jadi tunggu aja. Sangat berbahaya untuk mengambil entry sell pada situasi seperti ini, karena bisa aja habis sell tiba-tiba terjadi peperangan yang lebih masif, emasnya terbang lagi. Apalagi kalau negara-negara lainnya mendukung Palestina ya, semakin apa namanya, semakin masih perangnya semakin membara gitu ya. Jadi ya tidak menutup kemungkinan emasnya kembali ke 2000-an lagi. Karena kita tidak tahu kapan berita seperti perang itu tiba-tiba muncul. Si Bapak Ibu lagi tidur, tiba-tiba Israel kembali menyerang dengan kekuatan yang lebih lagi atau melibatkan negara-negara dunia lagi, emas tiba-tiba dalam satu malam pagi-pagi udah di level 2070 lagi. Karena Amerika juga udah mulai ikut campur ya Pak ya. Pasti. Nah, Itu berpengaruh nggak ke dolarnya? berpengaruh, makanya dolar US dollar menguat karena investor-investor langsung melempar semuanya terhadap US dollar karena diyakini ketika Amerika ikut perang, kemungkinan Amerika untuk kalah itu kecil. Gitu. Kemungkinan Amerika untuk kalah di perang kecil, sehingga mereka berinvestasi pada US dollar, tempat semua uangnya ke US dollar. Itulah kenapa supply demand US dollar pada hari ini pun terus-terusan menguat. Gitu. Itu Bu Doren, untuk pertanyaannya apakah sudah terjawab Bu? Atau mungkin masih kurang puas dengan jawabannya? Atau mungkin ada pertanyaan lanjutan? Yap. Silakan ditulis di kolom chat atau mungkin kalau mau buka mic juga boleh silakan. Untuk kedepannya gimana nih Pak? Untuk cukup Pak kata Bu Doren. Terima kasih. Oke, untuk November nanti Pak, data-data apa saja fundamental yang perlu diperhatikan yang bisa menggerakkan pasar? Tertentu. NFP di minggu pertama tanggal berapa tuh Pak? Di Jumat minggu pertama, berarti di tanggal, saya lihat kalender,
Harusnya di tanggal 3. Tanggal 3. Tanggal Oke. 3 rilis PPI di minggu kedua, dan PPI itu paling data yang umum yang perlu dilihat. Namun balik lagi, kalau memang data-datanya baik terhadap US dollar, bertransaksilah pada pair US dollar yang lain, tapi jangan di emas. Karena ketika datanya baik, tapi perangnya masih ada, emas tidak akan terpengaruh oleh data itu. Mungkin itu hanya menjadi koreksi kecil pada Bulan emas. Oke, bulan depan ada rencana The Fed naikin suku bunga apa ya? Ada jadwal tentang suku bunga, tapi forecast-nya saya lihat tidak naikin suku bunga ya, Pak ya. Ya, karena suku bunga terakhir The Fed sudah di 5,25 ya. Saya lupa 5,25 atau 5 berapa, itu menjadi suku bunga acuan yang sepertinya akan ditahan lama oleh The Fed. Oke, jadi potensinya tidak nambah ya, tidak naik ya. Tapi kalau misalkan masih di potensi yang sama, penguatan lagi-lagi akan terjadi pada US dollar. Gitu. Oke, jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan untuk yang korelasinya dengan US Oil, dengan emas, dengan indeks saham Nasdaq. Itu ada apa tadi, kenaikan suku bunga, NFI ini biasanya memang sangat volatile nih, harap hati-hati. Nanti malam juga ada The Fed ya Pak ya, SPEC ya. Ya, Dini hari jam 3, harap hati-hati bagi Bapak Ibu yang punya posisi yang sedang berjalan, karena takutnya saat pidato The Fed ini menggerakkan market dan market akan bergerak volatile. Jadi ya kalau masih ada posisi mungkin bisa dipantau atau mungkin diamankan di locking dulu atau mungkin digunakan TPSL-nya supaya resikonya terukur. Mungkin itu. Ada lagi Pak? Yang Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin saya rasa waktunya juga sudah cukup Pak ya. Dan karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita akhiri sesi tanya jawabnya. Kita masuk ke sesi penutup. Dari Pak Michael mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan. Silakan Pak. Oke, roadmap yang tadi seperti yang Bapak Yudi katakan, bila ada yang ingin bisa minta ke RM masing-masing. Dan pastikan teman-teman selalu menggunakan teknikal, dan bila teman-teman ada yang bertransaksi pada 3 produk tadi, Nasdaq, emas, dan US Oil, terutama pada emas, selalu pantau isu-isu terkini mengenai keterangan dunia, karena itu yang mempengaruhi emas hari ini. Sampai keterangannya rendah, baru emas mungkin akan menjadi market yang biasa lagi. Nah, selalu gunakan TPSL, manajemen profit yang baik, selalu gunakan teknikal yang baik, dan seperti itulah melakukan trading gitu. Selalu menggunakan roadmap yang nanti saya akan berikan, ikuti dan disiplin terhadap teknikal atau roadmap yang sudah ada. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Saya sebagai wakil pialang HSB Investasi, saya Yudi Ardianto mengucapkan terima kasih atas waktu dan partisipasi Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa berguna bagi kita semua, dan saya harap bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya di acara webinar-webinar berikutnya. Terus update informasi, update berita-berita ekonomi, dan update skill trading agar resiko-resiko dalam trading dapat diminimalisir. Oke, resiko datang karena Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Itu kata Warren Buffett. Oke, saya Yudi Ardianto dan rekan saya Michael. ucapkan terima kasih, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.